warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Humairah dari kelas 11 Tata Busana 2, SMK Negeri 2 Oku. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering disebut dengan R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879 dari priayi atau bangsawan Jawa. Beliau merupakan pasangan dari Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat dan M.A. Ngasira. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, kandung dan tiri. Ibunya merupakan istri pertama, namun bukan yang utama dikarenakan dari kalangan formal. Kala itu sang ayah merupakan seorang wedana atau kepala wilayah administrasi pemerintah di antara kabupaten dan kecamatan. Saat itu pemerintah kolonial Belanda menetapkan kebijakannya jika ayahnya ingin menjadi seorang bupati, maka ia harus menikah dengan seorang keturunan priayi juga. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini mendapat pendidikan yang cukup dibanding perempuan lain pada zamannya. Bekal pendidikan yang beliau dapatkan memunculkan cita-cita beliau untuk mengangkat derajat wanita pribumi agar setara dengan kaum laki-laki. Hari kelahiran Kartini pun diperingati sebagai Hari Kartini. Ia menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia dan dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi. Beliau mendapatkan kesempatan bersekolah di ELS atau Europe Leisure School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia menjalani tradisi pingit dengan berdiam diri di rumah. Karena pada masa itu, tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di Europe Leisure School, Kartini sempat belajar bahasa Belanda. Dengan bekal tersebut, ia terus belajar dan berkirim surat kepada teman korespondensi di Belanda. Tulisannya pun beberapa kali masuk di majalah The Hollands Leeuw. Saat berkirim surat ke Belanda, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita Eropa yang lebih bebas dan lebih maju dibandingkan dengan wanita pribumi. Dari sinilah Kartini memiliki keinginan untuk memajukan perempuan-perempuan pribumi. Pemikiran utama Kartini saat itu adalah tentang isu poligami yang menjadi kebiasaan kaum laki-laki. Ia mengungkit isu tersebut dengan alasan mengapa kitab suci harus dihafalkan dan dibaca, tidak perlu dipahami. Bahkan ada kutipan Kartini yang berbicara agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat oleh orang atas nama agama itu. Pada usia 24 tahun, Kartini diminta orang tuanya untuk menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojodiningrat 12 November 1903. Suaminya merupakan Bupati Rambang yang telah memiliki 3 orang istri. Status Kartini sebagai istri tidak membuatnya pasrah. Justru ia lebih bersemangat lagi untuk menjadi seorang guru dan mendirikan sebuah sekolah wanita. Nah, suaminya pun setuju dengan keinginan Kartini tersebut. Lalu didirikanlah sekolah wanita Kabupaten Rambang.
Setelah 1 tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sosalip Jojo Diningrat. Namun sayang, 4 hari setelah melahirkan, Kartini dinyatakan meninggal dunia. Ia meninggal pada usianya yang sangat muda, yaitu usianya 25 tahun. Perjuangan Kartini melalui surat-suratnya memiliki arti penting bagi wanita Indonesia. Salah satunya pada buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia pada era Soekarno dan menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.